Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati juga sahabat saya, Pak Mas Rocky Marbun, dan seluruh mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang saya hormati dan saya banggakan. Mungkin kalau ada dosen-dosen dari Magister Hukum, saya juga menyampaikan salam. Kita semua telah mengikuti tadi, kita telah mendoakan guru kita, Profesor Marjono maupun Pak Rektor yang telah mendahului kita beberapa waktu yang lalu. Kita sangat kehilangan dengan wafatnya beliau berdua. Ya. Saya sendiri, seperti dikatakan oleh Bu Diani, adalah murid dari Pak Marjono sejak S1. Ya, mungkin saya agak sedikit cerita ya Bu Diani mengenai Prof. Marjono ya secara singkat. Jadi saya S1 angkatan 88 di Fakultas Hukum UI di Depok. Ketika saya masuk itu Pak Marjono adalah dekan pada periode kedua. Jadi periode 1 Pak Marjono itu saya kira di kampusnya UI itu masih di Rawamangun. Nah, kemudian ketika berpindah dari Rawamangun ke Depok, itu dekannya Pak Marjono. Jadi Pak Marjono itu yang mendesain, ya apa yang ingin ruangannya seperti apa, desainnya seperti apa, kampus FHUI yang di Depok sekarang itu adalah Pak Marjono. Karena kan itu dari sambil ini ya. Sambil ini. Oke, baik. Jadi Pak Marjono yang minta misalnya desainnya seperti apa. Kalau tidak salah bentuknya itu inginnya Pak Marjono bentuknya balance ya. Kanan dan kirinya itu balance ya seperti suatu mencerminkan suatu keseimbangan gitu. Nah, jadi singkat cerita saya menjadi mahasiswa di sana dan kemudian saya lebih dekat ketika saya menjadi asisten ya. Jadi di ruangan yang sama karena Pak Marjono adalah dosen di departemen bidang studi atau sekarang Departemen Hukum Pidana. Walaupun beliau ada di departemen atau bidang studi hukum pidana, tapi sebetulnya Prof. Marjono itu menguasai banyak sekali ilmu. Misalnya asasi manusia, kemudian kriminologi, yang dulu kriminologi itu diajarkannya sejak zaman Reho School, itu adalah di Fakultas Hukum. Ya, di Reho School, kemudian di Fakulte de Rechtvaardigheid, ya, and Social Wetenschappen itu kriminologi sudah diajarkan. Tapi kemudian setelah tahun 70-an begitu berkembang, lalu kriminologi berdiri sendiri menjadi satu departemen di FISIP UI. Dan Pak Marjono juga yang membidani itu. Jadi ketika beliau menjadi dosen itu saya membantu Pak Marjono dalam mata kuliah perbandingan hukum. Jadi dulu S1 perbandingan hukum pidana juga diajarkan di S1. Bu Diani, saya mau tanya dulu, ini teman-teman Magister ini apakah hanya hukum atau sistem peradilan pidana atau seluruhnya ya? Seluruhnya. Oh, seluruhnya. Oke, jadi tidak hanya hukum pidana kan ya? Baik. Tidak. Ya, jadi dulu kalau di Fakultas Hukum itu ada beberapa mata kuliah perbandingan. Jadi misalnya ada perbandingan hukum agraria, ada perbandingan hukum tata negara, ada perbandingan hukum pidana dan beberapa yang lain. Nah, saya membantu Pak Marjono untuk mata kuliah perbandingan hukum pidana di S1. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang diajarkannya hanya di S2. Nah, perbandingan hukum ini, kelak kemudian saya ternyata mengajar ini di S2 UI untuk menggantikan Profesor Bardanawi Arif. Jadi dulu, waktu saya kuliah S2, itu seluruh pengajarnya itu dari berbagai kampus. Jadi dulu dosen S2 saya itu adalah Profesor Li Rasidi untuk penelitian hukum, Profesor Bardanawi untuk perbandingan hukum pidana, Profesor Sacipto Raharjo untuk sosiologi hukum, kemudian Profesor Andi Hamzah untuk tindak pidana korupsi, Profesor Kusnadi untuk hukum lingkungan. Jadi semua profesor dari berbagai kampus itu yang mengajar. Nah, untuk perbandingan hukum dulu saya diajar oleh Profesor Bardanawi Arif. Dan kemudian setelah beliau tidak mengajar di S2 UI, saya menggantikan. Nah, jadi saya ingin menceritakan hari ini bagaimana perbandingan hukum itu berguna, bermanfaat baik untuk studi hukum, ya, maupun untuk reformasi hukum, untuk legal reform atau untuk proses legislasi. Nah, itu adalah fokus dari kuliah umum saya pada sore hari ini.
Sebelum sampai ke sana, saya ingin tanya lagi ke maaf nih Bu Diani, saya jadi tanya. Harusnya saya survei dulu nih. Saya ke Bu Diani atau ke Pak Rocky ya. Perbandingan hukum diajarkan nggak di S2? Kita tidak ada konsentrasi hukum pidana, Prof. Toko. Ya, kita hukum bisnis sama hukum konstitusi. Rencana kita mau membuka konsentrasi, tapi akhirnya belum terlaksana sampai Prof. Marjono meninggal gitu ya. Jadi kalau perbandingan itu ada? Nggak ada. Baik, ya. Saya akan ini ya. Iya, jelaskan. Iya, silakan. Iya. Baik, jadi sekarang ini yang disebut dengan comparative law itu di berbagai negara sudah merupakan suatu mata kuliah, suatu bidang yang sangat-sangat diperlukan. Bahkan mungkin sejak berapa dekade yang lalu. Kalau di Malaysia, kebetulan saya S3 di University of Malaya di Malaysia, itu S3 hampir tidak ada S3 yang tidak ada perbandingan hukum. S2 pun juga sekarang banyak sekali mahasiswa S2 yang menulis tesisnya dengan menggunakan pendekatan atau metode perbandingan hukum. Jadi kalau kita pergi ke Malaysia, kita baca di perpustakaannya, itu tesis banyak sekali yang kajiannya perbandingan. Misalnya perbandingan antara hukum Malaysia dengan hukum Selandia Baru, Malaysia dengan hukum Australia, Malaysia dengan hukum Inggris, Malaysia dengan syariah law, kemudian dengan hukum Inggris. Dan jadi hampir selalu ada aspek perbandingannya. Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena saya kira tidak ada satu bidang hukum pun yang kita sendiri yang menghadapi. Tapi berbagai negara juga menghadapi hal yang sama. Entah itu terorisme kah, entah itu korupsi kah, entah itu pencucian uang kah, entah itu street crime kah, entah itu transnational organized crime, dan sebagainya, itu mesti berbagai negara juga menghadapi hal yang sama. Oleh karena itu, ya bagus juga kalau kita menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Nah, hari ini saya akan fokus di sana, yaitu perbandingan hukum digunakan dalam studi hukum itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, perbandingan hukum itu dalam proses reformasi hukum atau legislasi itu digunakannya seperti apa? Ya mudah-mudahan kita ada waktu sampai nanti diskusi ya. Kita sampai jam berapa ya Bu Diani? Untuk sampai biasa jam 9. Biasa sampai jam 10. Presentasi ya dikasih ya. 30 menit atau 1 jam deh, Prof. Toko. Nanti ada pertanyaan, tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Diani. Jadi ini kurang lebih temanya. Sebelum saya lanjutkan, kalau teman-teman lihat Maps ini di Google Maps, ini mungkin ada macam-macam ya. Ini bukan hanya satu seperti ini, ada banyak sekali. Tapi kurang lebih ini gambarannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Maps ini, yang warna merah itu adalah negara-negara dari keluarga hukum atau biasa disebut dengan legal family and legal tradition. Jadi itu pengertiannya lebih mendasar daripada legal system. Jadi saya sebutnya legal family and legal tradition. Jadi kalau kita baca di banyak buku perbandingan hukum ada istilah legal family atau keluarga hukum dan legal tradition, tradisi hukum. Apa saja itu? Ini kita lihat di Maps ini ada yang merah, ini adalah common law. Mulainya tentu di Inggris sana, di UK, kemudian ke semua negara yang dijajah oleh Inggris. Jadi Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, Papua Nugini, India, Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara Afrika itu pernah dijajah Inggris dan mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya, mereka itu biasa dikenal sebagai sistem hukum yang masuk dalam keluarga hukum atau tradisi hukum common law. Ya. Kemudian yang warna biru ini yang biasa disebut dengan civil law atau continental law. Kenapa disebut continental law? Karena berasal dari negara Eropa kontinental. Jadi di Eropa itu ada dua, Eropa kontinental dan Inggris. Karena Inggris tidak masuk dalam kontinen, dia terpisah, pulaunya terpisah. Jadi negara Eropa kontinental, yaitu contohnya misalnya Jerman, Prancis, Spanyol, kemudian Belanda, dan lain sebagainya ya, itu berikut semua jajahannya itu biasa dikenal sebagai negara-negara dari keluarga hukum civil law atau continental law. Kita lebih mengenalnya negara-negara dari keluarga civil law, countries. Ya. Termasuk Indonesia, karena pernah dijajah lama,
ya beberapa abad, walaupun tidak persis 3,5 abad saya kira ya, karena Belanda itu benar-benar menguasai Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu barulah menjelang tahun 1900-an. Jadi sekitar 1800, hampir 1900 baru menguasai hampir seluruhnya. Jadi kalau tahun-tahun 1800, 1700 apalagi itu baru sebagian kecil ya. Indonesia dikenal sebagai negara civil law, walaupun sebetulnya tidak murni civil law, karena Indonesia itu mungkin lebih tepat campuran antara civil law, Islamic law, dan customary law, hukum adat. Nah, yang warna biru ini lebih luas negara-negara civil law dibandingkan common law. Jadi ada sebagian besar negara Asia, sebagian besar negara di Amerika Latin, kemudian sebagian besar negara di Afrika itu menganut civil law. Termasuk sebagian besar tentu negara di Eropa, kecuali Inggris, semuanya civil law. Kemudian yang warna kuning ini adalah Islamic law, ya, tentu saja dari Arab Saudi, Irak, Iran, dan sebagian negara di Afrika itu Islamic law. Tapi sebetulnya seperti saya katakan tadi, banyak negara yang walaupun disebut negara dari keluarga hukum common law sebenarnya campuran. Seperti India itu ada common law-nya, ada Hindu law-nya, dan ada Islamic law-nya. Ya. Begitu juga Pakistan, ada common law-nya, ada Islamic law-nya. Malaysia itu ada common law-nya, ada Islamic law-nya, ada customary law-nya. Begitu juga Afrika Selatan, campuran antara civil law dan common law. Civil law karena lama dijajah Belanda, makanya banyak orang Indonesia dulu dibawa ke Afrika Selatan, dan common law karena kemudian Belanda dikalahkan oleh Inggris di Afrika, maka Afrika Selatan itu campuran. Filipina, tetangga kita, itu lama dijajah Spanyol, jadi civil law kebanyakan, termasuk terutama hukum keluarga, dan kemudian dijajah sebentar oleh Amerika, dapat pengaruh common law. Jadi Filipina itu dikenal sebagai campuran juga, mixed legal system antara civil law dan Islamic law, dan civil law dan common law. Nah itu mungkin kurang lebih gambaran dari pengelompokan banyak sistem hukum ke dalam beberapa keluarga hukum. Oh iya, begini ya Bu Diani dan teman-teman semua, saya kok lebih memilih tidak usah menunggu sampai sesi tanya jawab ya, karena nanti bosen dengerin saya ya Bu Diani. Jadi mendingan sambil saya bicara, kalau teman-teman ingin komentar atau ingin tanya, boleh langsung interupsi gitu aja ya Bu Diani ya. Nanti takutnya saya boleh. Izin Prof. Topo. Nanti kita ada hadiah buat penanya yang baik. Prof. Topo nanti menentukan 3 karena ada hadiah dari bukunya Prof. Marjono. Oke, baik. Ya, nanti semuanya tapi Prof. Topo yang menentukan pertanyaan yang baik atau silahkan lanjut Prof. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi teman-teman gitu ya, siapa yang punya pendapat atau ingin tanya atau ingin konfirmasi atau apa, silakan. Jadi kita S2 ini beda dengan S1. Ya, S1 tuh ya mungkin banyak diberikan masukan, baru tanya jawab terakhir enggak. Kalau saya biasanya silahkan mau sepanjang, bahkan mau jelasin juga nggak apa-apa gitu ya. Saya yang dengerin juga nggak apa-apa. Jadi kita demokratis saja. Saya lanjutkan. Nah, ini saya mengutip dari Swenson. Ini menarik sekali ya kutipannya. Thinking without comparison is unthinkable. Wah, ini menarik ya. Berpikir tanpa perbandingan itu tidak terfikirkan. Orang bisa berpikir ya tanpa perbandingan. Thinking without comparison is unthinkable. And in the absence of comparison, dan dalam ketiadaan perbandingan, so is all scientific thought and scientific research. Begitu juga semua pemikiran ilmiah dan semua penelitian ilmiah. Nah, itu tanpa perbandingan itu unthinkable. Nah, ini Pak Rocky ini kan kepala lab risetnya. Saya kira ini cocok nih Pak Mas Rocky ya. Jadi apa pendapat teman-teman ya? Thinking without comparison unthinkable. Makanya kalau di Malaysia, di Singapura dan banyak negara, tingkatan S2, S3 itu tanpa ada aspek perbandingan, itu nggak terfikirkan. Kok bisa begitu tanpa perbandingan gitu. Makanya saya sendiri menggalakkan ini. Jadi di Indonesia saya mendirikan bersama Profesor Susi Dwi Harijanti dari UNPAD, kemudian Profesor Ibu Dr. Kusrianti dari UNAID, dan banyak profesor lain, ada dari Unhas, dari banyak kampus, mendirikan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia, ADPHI. Nah, kita sudah mengirimkan, waktu itu saya bertiga datang ke Kongres Perbandingan Hukum Sedunia yang diadakan di Jepang, di Fukuoka, Jepang, dan itu setiap 4 tahun sekali. Jadi sekarang ini ada asosiasi di seluruh dunia. Itu namanya Academy
International Academy of Comparative Law kali istilah. Jadi itu seluruh dunia. Seluruh ahli atau dosen perbandingan hukum seluruh dunia itu punya perkumpulan dan setiap 3 tahun atau 4 tahun itu berkongres. Nah, sebetulnya itu sudah berkembang jauh setelah sekitar tahun 1970-an ya, atau sebelumnya malah itu sudah mulai berkembang ya perbandingan hukum. Itu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Sekarang saya ingin bicara mengenai ya, jadi saya mau coba melihat apa sih bedanya antara sejarah hukum atau legal history dengan comparative law atau perbandingan hukum. Jadi kalau legal history, kenapa saya harus sandingkan? Karena pada umumnya kita bicara perbandingan hukum selalu bicara sejarah hukum atau legal history. Bicara legal history itu sering bicara perbandingan hukum. Makanya ada satu disiplin baru namanya comparative legal history. Perbandingan sejarah hukum. Jadi sudah mix antara sejarah hukum dan perbandingan hukum menjadi comparative legal history. Gitu. Nah, tapi kedua-duanya sebenarnya ada perbedaannya. Sejarah hukum atau legal history itu ilmu diakronis. Sedangkan comparative law itu ilmu sinkronis. Jadi kalau sejarah hukum itu ilmu diakronis. Arti diakronis itu dari dia dan kronis. Ya, kronikus. Dia itu dalam bahasa Latin artinya melalui. Ya, dia itu melalui, dan kemudian kronikus itu artinya waktu. Makanya kita ada Chronicle of Narnia, ya, suka film itu kan. Kronikus itu sebenarnya bicara soal sejarah, ya, soal kisah atau soal gitu ya. Jadi soal menunjukkan waktu itu kronikus. Jadi dia melalui waktu. Jadi kalau diartikan secara konsep, maka ilmu diakronis adalah gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, panjang waktunya. Misalnya tahun sebelum, misalnya sebelum Masehi, setelah Masehi, atau di Indonesia pada masa Belanda, pada masa Jepang, pada masa kemerdekaan, pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dia memanjang dalam waktu, gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi berada dalam ruang yang terbatas. Misalnya sejarah Indonesia, sejarah kota Jakarta, sejarah kota Depok, Pancasila. Jadi satu, ya, tapi memanjang. Jadi mulai awal lain. Diri kita juga gitu. Sejarah hidup kita mulai dari lahir kita, kemudian balita, kemudian usia sekolah, SD, SMP, SMA, terus makanya ada biografi gitu memanjang dalam waktu ya. Sementara comparative law itu adalah ilmu yang sinkronis. Ya, seperti juga sosiologi, politik, ekonomi, antropologi itu ilmu yang sinkronis. Artinya sinkronis itu dari dua kata, itu sin artinya bersamaan dan kronikus artinya waktu. Jadi ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tapi dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau kita melakukan comparative law, perbandingan hukum dalam misalnya aspek hukum tata negara misalnya, perbandingan konstitusi antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, berarti itu kita meneliti banyak, ada beberapa aspek itu dalam konstitusi, ya, tapi ya saat ini misalnya kita mempelajari saat ini. Begitu juga kalau kita banyak sekali ya perbandingan. Misalnya dulu saya melakukan kajian perbandingan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu di beberapa negara. Ini disertasi saya gitu. Perbandingan penyelesaian tindak pidana pemilu di 4 negara Asia Tenggara. Jadi luas ya kajiannya, tapi ya waktunya 1 periode misalnya. Nah, sekarang sesuai dengan tema yang saya berikan ke Prof, interupsi Prof. Oke, silakan. Ya, nama saya Budi Haryo Cahyo Prof. Saya mau bertanya, tadi Prof sempat menjelaskan bahwa memang sebenarnya hukum kolonial ini kan sebetulnya berawal dari sejarah hukum Prof ya, peninggalan dari kolonial Prof ya. Nah, ini yang saya tanyakan sekarang di Indonesia ini masih sebenarnya saya sepakat juga sebenarnya memang hukum itu perlu ada perbandingan gitu kan untuk mencari hukum yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini Indonesia ini kan masih memakai hukum yang lama gitu kan, kayak misalkan KUHP udah rencana mau di RUKHP sampai hari ini nggak jadi, sampai profesor-profesornya meninggal gitu Prof ya. Terus KUH Perdata juga gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya yang saya lihat DPR ini kan banyak sekali studi banding gitu kan ke luar negeri, tapi hasilnya nggak ada gitu Prof. Ya mungkin
Prof di sini kan sebenarnya udah studi juga, tapi yang saya tanyakan kenapa kita masih memakai hukum yang lama sedangkan kita udah tahu gitu kan studi banding kemana-mana gitu kan, karena memang ini hukum yang kita pakai ini peninggalan kolonial gitu, sudah tidak cocok lagi dipakai di era sekarang. Yang saya tahu sebetulnya Belanda juga sudah meninggalkan gitu kan hukum yang kita pakai ini, dia memakai hukum yang baru. Nah, jadi yang pertanyaan saya, kenapa kita tidak perbandingan terus memakai hukum yang baru yang dianut di Belanda gitu, Prof. Kalau misalkan saya salah, mohon koreksi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Budi. Budi, ini saya langsung aja ya jawab ya, biar ada diskusi begitu ya. Ya bagus ya pertanyaannya dari Mas Budi. Ya, sebetulnya di pertanyaan itu mengandung banyak hal ya. Saya mau menjawabnya juga ada beberapa hal ya. Misalnya begini, istilah studi banding dan perbandingan hukum kadang-kadang disamakan, padahal beda ya. Tapi setahu saya tim penyusun KUHP itu memang melakukan komparatif ya, perbandingan hukum. Sehingga misalnya para penyusun seperti Profesor Andi Hamzah, Profesor Badranawi Arif, Profesor Muladi, dan beberapa profesor yang lain, itu dalam berpendapat memberikan masukan-masukan dalam penyusunan RKUHP, juga membawa masuk beberapa ide-ide, konsep-konsep, aturan-aturan dari beberapa KUHP negara lain. Ya, contoh misalnya ada satu hal baru, konsep baru dalam RKUHP itu yang disebut dengan alternative to death penalty. Jadi alternative to death penalty. Jadi pidana mati yang bisa disuspend. Jadi tidak dijatuhkan, tapi melalui jangka waktu 10 tahun dulu, kalau orang yang dijatuhi pidana mati itu tingkah lakunya baik, mematuhi semua yang ditentukan, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan tindak pidana seterusnya, maka akan berubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Itu contohnya ya. Itu mengambil oper dari beberapa KUHP negara lain. Ya. Jadi di luar itu sebenarnya ada banyak konsep seperti selain punishment juga mengenai beberapa macam tindak pidana yang di RKUHP itu adalah buah atau hasil dari komparatif law, perbandingan hukum. Ya, jadi sebetulnya tim penyusun KUHP sudah menggunakan itu. Nah, kedua yang disebut Mas Budi itu saya juga perlu klarifikasi. Ada tadi Mas Budi menyebut soal ya kita harus cari yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk studi perbandingan hukum, saya harus ingatkan kepada kita semua, tolong hati-hati semuanya untuk sampai pada kesimpulan hukum negara ini lebih baik, hukum negara itu kurang baik. Itu harus hati-hati betul. Jadi kalau menurut saya lebih baik melakukan kajian yang sampai pada kesamaannya apa, perbedaannya apa, dan kemudian eksplanasi, penjelasan di balik kenapa ada perbedaan itu, kenapa negara A memilih sistem itu, kenapa negara memilih sistem. Jadi penjelasan itu yang lebih baik ya, alih-alih daripada kita membuat ini, kita ngambil ini karena itu lebih baik gitu ya. Karena menyatakan lebih baik dan kurang baik itu sebetulnya tidak terlalu dikehendaki dalam kajian perbandingan hukum. Lalu yang ketiga yang saya katakan tadi, sebetulnya banyak istilah studi banding yang saya kurang sepakat dengan hasilnya. Ya, hasilnya apa? Misalnya gini, kalau zaman sekarang, zaman teknologi informasi, zaman globalisasi, zaman internet segala macam, melakukan kajian perbandingan hukum itu jauh lebih mudah dibanding dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kajian perbandingan terhadap suatu undang-undang tertentu di beberapa negara, itu tidak perlu misalnya 30 orang pergi bersama-sama ya ke beberapa negara dalam waktu seminggu, masing-masing negara 3 hari, menghabiskan uang miliaran, ya. Menurut saya tidak perlu. Ya, kalau seperti itu kasih saya 100 juta sama Mas Rocky, kita buat kajian di depan laptop itu kita bikin sampai laporannya, sampai rekomendasinya itu dalam waktu sebulan selesai. Ya 100 juta aja, nggak usah perlu miliar-miliaran. Gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu provided in the internet. Mau undang-undangnya, mau konstitusinya, mau bahkan cases-nya, putusan pengadilan, ya all provided in the internet. Ya. Nah, jadi kalau studi banding hanya 3 hari itu yang nggak bisa dapat, tapi lebih baik di rumah kita dapatkan lebih banyak lagi, gitu ya. Kecuali ini kita pengen tahu apakah hukum tertentu itu bagaimana berfungsinya, bagaimana dia berjalannya, bagaimana dia bekerja di dalam kenyataannya. Nah, itu nggak bisa kita di depan laptop. Kita mesti pergi ke negara lain.
di mana undang-undang itu dijalankan bagaimana. Dan itu tentu tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Itu bisa berminggu-minggu untuk mengetahui itu, gitu ya. Jadi perlu diluruskan si istilah studi banding, ya. Itu saya kira banyak yang tidak memenuhi kaidah-kaidah komparatif law, gitu ya. Itu Mas Budi ya. Apa sudah cukup menjawab? Cukup Pak, cukup. Okay. Prof. Toko, izin yeah. Prof. Toko. Yep. Kita kan mahasiswa kita pada waktu buat tesis ya, itu kita meminta untuk dia membuat studi banding, membuat perbandingan lah ya. Misalnya dia menganalisis satu kasus, kita nggak bisa, harus ada 2 kasus. Dan kasus itu juga ada di Indonesia atau di luar negeri misalnya gitu. Barangkali bisa melalui kuliah umum ini Prof. Topo bisa memberikan masukan bagaimana baiknya kalau studi perbandingan hukumnya itu harus bagaimana. Terima kasih. Ya, Bu Diani. Ya, nanti saya akan sampai ke sana, ya, sampai ke metodenya, ke caranya seperti apa. Mudah-mudahan ada waktu nih. Kalau nggak ada waktu, kita bikin sesi berikutnya. Ya. Jadi gini, saya mau ngingetin dari awal. Kalau kita membandingkan yang di dalam negeri, sama-sama di dalam negeri itu, that is not comparative law. Misalnya nih, saya bandingkan Perda Aceh, Konun Aceh dengan Perda di Tangerang, atau Perda Tangerang dengan Perda Tenggarong misalnya ya, atau Perda Jawa Barat dengan Perda Jawa Timur. That is not comparative law. Itu bukan perbandingan hukum. Gitu. Atau saya bandingkan Undang-Undang KPK dengan Undang Kejaksaan, that is not comparative law. Itu bukan perbandingan hukum at all. Bukan. Ya, memang itu melakukan perbandingan, tapi bukan comparative law, bukan perbandingan hukum. Dan itu penting, bagus, tapi kita tidak bisa klasifikasikan ke dalam studi comparative law. Itu Bu Diani kalau singkatnya. Tapi nanti lebih lengkapnya saya akan sampaikan. Baik, bisa kita lanjut ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit dapat pencerahan ya. Oke, baik. Sekarang saya share PPT balik lagi. Nah, sekarang kita akan bicara sesuai dengan topik yang diberikan oleh Bu Diani ke saya. Yaitu perbandingan hukum sebagai kajian akademis dan reformasi hukum. Jadi kita sampai sekarang ke satu pembahasan, yaitu function and purpose of comparative law. Fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum. Kenapa kita melakukan perbandingan hukum sih? Kenapa enggak? Udah kita pelajari hukum kita aja sendiri. Karena kita udah mampu, kita udah hebat. Kenapa? Kita udah merdeka kok. Kenapa melakukan perbandingan hukum? Gitu ya. Nah, kita akan sampai ke fungsi dan tujuan perbandingan hukum. Pertama, fungsi dan tujuannya adalah comparative law as an academic discipline. Perbandingan hukum sebagai suatu disiplin akademis. Nah, jadi di mana disiplin akademis itu? Perbandingan hukum itu digunakan di mana? Ya di sini, di Fakultas Hukum Pancasila, di Fakultas Hukum UI, di berbagai fakultas hukum. Jadi di kampus lah singkatnya. Jadi perbandingan hukum itu dijadikan tools atau metode atau kajian di kampus. Yang mau pelajari siapa? Ya dosen, ya peneliti, ya mahasiswa. Gitu. Jadi kita belum bicara dulu birokrat, belum bicara dulu anggota DPR, belum. Ini digunakannya di kampus dalam studi hukum. Bisa membuat skripsi, bisa membuat tesis, bisa membuat disertasi. Nah, gitu. Hati-hati istilah tesis dan disertasi. Kalau beberapa negara tesis itu untuk S3, ya, disertasi justru untuk S2. Ya, misalnya di Malaysia itu kalau S2 disebut dengan tesis master dissertation. Nah, jadi disertasi S2. Sedangkan doktor itu namanya PhD tesis gitu ya. Karena apa? Tesis dan disertasi sebetulnya hakikatnya hampir-hampir sama. Bedanya kalau yang S3 lebih dalam, yang lebih luas, lebih dalam, lebih kritis dan seterusnya. Jadi lebih-lebihnya banyak gitu. Tapi sebetulnya tujuannya sama, menjawab beberapa permasalahan hukum yang penting gitu, sama sebetulnya. Dilakukan secara ilmiah. Oke, jadi itulah digunakannya perbandingan hukum dalam menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi. Tadi ya, saya katakan di beberapa negara tidak ada studi S3 tanpa perbandingan hukum. Di studi S2 juga banyak sekali yang menggunakan perbandingan hukum. Yang berikutnya, fungsi dan tujuannya perbandingan hukum adalah comparative law as an aid to legislation and law reform. Perbandingan hukum sebagai alat bantu untuk membantu legislasi, proses pembuatan perundang-undangan, and law reform, dan reformasi hukum. Kalau law reform tidak melulu berkaitan dengan tidak hanya legislasi. Jadi law reform itu reformasi hukum atau pembaruan hukum
tidak hanya dengan cara membuat undang-undang baru atau melakukan perubahan undang-undang. Law reform lebih luas dari itu. Ya, tapi ini secara khusus legislasi disebut karena memang perbandingan hukum banyak digunakan dalam proses legislasi. Misalnya contohnya, kita membuat undang-undang PT, kita membuat undang-undang pencucian uang, kita membuat undang-undang apalagi terorisme, kita membuat undang-undang banyak sekali. Itu ya mau tidak mau harus kita akui kita banyak juga menggunakan bahan-bahan perbandingan di dalam hukum. Termasuk KUHP, RKUHP kita juga menggunakan perbandingan juga. Nah, ini dua tujuan utama ini saya sebutkan, makanya topik kita ini di sini, yaitu comparative law dalam studi akademis dan dalam reformasi hukum. Yang lain-lain mungkin tidak saya sebutkan ya. Saya sebutkan secara singkat saja, tapi tidak kita bahas. Misalnya perbandingan hukum sebagai tool of construction, mengkonstruk, alat mengkonstruk. Misalnya Timur Leste merdeka lepas dari Indonesia, dia perlu mengkonstruk hukumnya. Maka dia lakukan perbandingan antara hukum Indonesia, hukum Portugis, hukum Australia. Dia buatlah satu sistem hukum baru. Misalnya negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan lain sebagainya pecah dari keluar dari USSR. Maka mereka perlu mengkonstruk hukumnya. Mereka perlu melakukan kajian perbandingan. Gitu ya. Kemudian comparative law as a means of understanding legal rules. Perbandingan hukum sebagai sarana untuk memahami aturan-aturan hukum. Misalnya, banyak aturan hukum kita masih berasal dari Belanda. KUHP kita masih dari Wetboek van Strafrecht. Ya, dengan berbagai perubahannya ya. Kita sudah 16 kali perubahan undang-undang KUHP itu. Di Belanda saya dengar sudah ratusan kali KUHP itu diubah. KUHP-nya tetap ya. Jadi mereka tidak ada KUHP baru. Mereka Belanda itu tetap menggunakan KUHP 1881 yang berlaku secara resmi 1886 masih. Tapi hampir tiap tahun diamandemen dan amandemennya sering. Setahun bisa berkali-kali amandemen gitu. Ya. Nah, kemudian itu kita perlu nih memahami misalnya apa itu makar. Nah, itu dengan lakukan kajian perbandingan dengan KUHP Belanda misalnya dan lain sebagainya. Lalu fungsi dan tujuan lain dari perbandingan hukum adalah comparative law as a contribution to systematic unification and harmonization of law. Beberapa negara mau melakukan suatu perkumpulan asosiasi Uni Eropa, mereka perlu membuat konstitusi bersama. Mereka buat perbandingan hukum. ASEAN mau membuat suatu ketentuan hukum yang lebih mengikat, lebih bagus. Mereka perlu melakukan perbandingan hukum. Nah, ini yang saya jelaskan ini ada di dalam buku dari Peter de Cruz. Ya, bukunya itu berjudul Modern Approach of Comparative Law. Ya, setahu saya sudah diterjemahkan dan sudah diterbitkan di Indonesia. Judulnya kalau tidak salah perbandingan sistem hukum. Ya, tapi judul aslinya itu setahu saya adalah Modern Approach of Comparative Law, pendekatan modern terhadap perbandingan hukum. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka dulu deh agar saya Pak Rich Mason Sirait, Pak. Oke, silakan Pak Sirait, silakan Pak. Ya Pak, saya dulu mahasiswa Bapak, saya Ansor Pak. Oh gitu ya, tahun berapa ya? 2001 Pak. Waktu itu saya tahu bahwa Pak Topo sama-sama Pak Rudi. Oh ya, saya juniornya Pak Marhum. Iya. Oke. Baik Pak. Saya mau tanyakan terkait dengan tadi Bapak menyatakan terkait dengan comparative law atau perbandingan hukum, tapi Bapak menjelaskan bagi saya bahwa saya berpikiran comparative law itu perbandingan hukum itu ada persamaan dan ada perbedaan yang kita temukan Pak. Ketika kita memperbandingkan hukum itu yang saya lihat. Dan kemudian bagi saya memang bahwa saya selaku pengacara atau lawyer, advokat, pasti melihat apa sih manfaat dan kegunaan daripada perbandingan hukum itu. Apakah memang perbandingan hukum yang dihasilkan, baik itu yang dihasilkan oleh kampus atau akademik maupun yang ini apakah bisa langsung dieksekusi bagi para praktisi seperti hakim. Menurut saya memang perbandingan hukum itu belum berfungsi bagi praktisi ketika dia belum menjadi undang-undang. Kan begitu Pak. Nah, pertanyaan saya memang apa fungsi dan manfaat daripada perbandingan hukum ini ketika kita melihat perbedaan dan kesamaan dari perbandingan hukum itu, kemudian apakah dia bisa dieksekusi? Bagi praktisi sebenarnya tidak. Undang-undang berlaku, dia bisa eksekusi, dia bisa putuskan, begitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf misalnya masih banyak kekurangan dari pertanyaan saya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya Pak Sirait. Bagus. Ya senang ketemu Pak Sirait lagi.
Jadi, nah ini menarik pertanyaannya. Apakah bahan-bahan perbandingan hukum bisa kita gunakan dalam praktek hukum? Nah itu yang penting untuk pengacara seperti Pak Sirait dan Pak Rocky Marbun. Udah berhenti ya. Oke, dan teman-teman yang pengacara yang ngambil S2 ini. Pertanyaan penting, ya, apakah bahan-bahan perbandingan hukum bisa kita gunakan di dalam praktek hukum? Saya bilang bisa. Dan saya pernah mempraktikkan itu, walaupun saya bukan pengacara. Apa contohnya? Begini. Ya, walaupun belum jadi undang-undang nih, Pak Sirait dan teman-teman ya. Saya pernah ada satu kasus di MK. Ya, saya dosen hukum pidana, tapi kadang-kadang diundang oleh Pak Hakim MK. Jadi kasusnya itu begini, ada perselisihan hasil pilkada di suatu daerah. Ya, kalau saya Bengkulu, ya, Bengkulu saya ingat saya, Bengkulu Selatan apa pokoknya Bengkulu ya. Kasusnya begini, ada seorang calon sudah menang di putaran 1, diprotes oleh pasangan lawannya. Itu pernah dihukum, kenapa lolos saja jadi calon, gitu kan? Tapi entah kenapa lolos terus di putaran kedua. Nah, putaran 2 dia menang, dia lawannya kalah. Lawannya kemudian menggugat ke MK, perselisihan hasil pilkada gitu ya, PHP, perselisihan hasil pilkada ya, pemilihan. Nah, di dalilnya waktu di MK apa dalilnya? Dalilnya adalah pihak lawan itu sebetulnya tidak memenuhi syarat ya untuk menjadi calon bupati. Harusnya dia diskualifikasi sejak pendaftaran ya, tapi dia kok bisa sampai di MK. Jadi si pihak yang kalah tadi minta agar MK mendiskualifikasi. Sekarang legal issue-nya apa? Permasalahan hukumnya. Permasalahan juga begini. Di dalam perselisihan hasil pemilu atau pemilihan atau pilkada, tidak ada alasan untuk persoalan persyaratan kandidat itu tidak ada. Yang ada adalah hasil pemilihan atau hasil pemilu. Gitu kan, ya. Jadi sebelum kemarin kasus yang ramai di NTT itu dulu pernah kejadian. Jadi ini para hakim MK yang 9 ini itu ragu apakah ini bisa diterima atau tidak ini perkara ini. Sedangkan yang jadi dasar gugatan soal persyaratan calon. Persyaratan calon itu bukan urusan MK. Harusnya itu pada tahapan pencalonan dan penetapan calon itu. Ya diputuskan oleh KPU-nya. Ternyata itu terus berlangsung sampai dia menang di putaran kedua. Lalu saya diundang di belakang meja, di dalam rapat para hakim MK, bukan di persidangan. Jadi saya tidak diundang sebagai ahli, tapi diundang di dalam rapat 9 hakim MK. Nah, Pak Sirait, kebetulan saya diundang bertiga dengan almarhum Pak Rudi dan satu lagi Prof. Ana. Saya bilang ke hakim MK, dan itu saya gunakan betul-betul materi perbandingan dari disertasi saya. Ya. Saya katakan pada hakim MK, jadi kalau saya jadi hakim MK, saya bilang, itu perkara saya menangkan, si calon yang menang tadi saya diskualifikasi, saya akan lakukan pungutan suara ulang tanpa diikuti si calon yang memenang tadi karena tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Orang itu pernah dihukum 9 tahun karena kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan, dan waktu itu ada salah satu syaratnya adalah tidak pernah dihukum untuk suatu tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Jadi orang itu harusnya ab initio ineligibility, tidak eligible sejak awal. Jadi saya katakan konsep ab initio ineligibility itu ada dalam berbagai perundang-undangan pemilu di berbagai negara. Dan menurut saya justru MK kesempatannya untuk menerapkan hukum itu. Dan apa yang terjadi kemudian dalam seminggu atau 2 minggu setelah saya diundang itu, MK mengeluarkan putusan, persis argumen saya digunakan, orang itu diskualifikasi berdasarkan ab initio ineligibility, dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh daerah di Bengkulu itu tanpa diikuti si calon yang tadi. Nah, itu Pak Sirait contohnya. Jadi dalam praktek bisa digunakan. Dan lagi nih, banyak sebetulnya bukan hanya itu. Pak Sirait dan teman-teman mungkin tahu ya, soal sengketa pajak. Sengketa atau pidana pajak. Itu kan ada persoalan antara pidana pajak dengan administratif pajak. Nah, dalam hukum pajak di Belgia dan di Belanda itu ada dikenal istilah Unavia Principles. Unavia Principles itu maksudnya kalau sudah diputus pidana, administratif tidak boleh dijatuhi. Kalau dijatuhi sanksi administratif, pidana sudah tidak boleh, gitu. Dan itu berlaku untuk pidana pajak. Itu tidak ada di Indonesia. Tapi ternyata MA mengeluarkan 2 putusan yang menggunakan dalil perbandingan Belgia maupun di Belanda tentang Unavia Principles. Itulah kurang lebih Pak Sirait dan teman-teman semua, ya.